Apa yang kalian pikirin kalau kalian pertama kali kalian mendengar kata hidup hijau? Lingkungan. Nah, jadi bener guys, di podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang lingkungan sekitar. Sebelum masuk ke topiknya, kita kenalan dulu gak sih? Kalau kata pepatah, kenal maka kata sayang. Udah sayang, malah ditinggal. Oke, aku Audia sebagai host dan di sebelah gue ada temen aku. Halo guys, aku Nahura. Terus di depan kita siapa nih Nau? Siapa ya? Nah, iya di depan kita ini adalah narasumber kita yang spesial karena mereka ini tipikal orang yang peduli banget loh sama lingkungan. Nah, kenapa mereka bisa dibilang peduli lingkungan nih? Karena mereka tuh suka memanfaatkan sampah-sampah di sekitar untuk dijadikan barang yang berguna gitu loh guys. Nah, langsung aja guys, kenalin diri kalian ke pemirsa-pemirsa di sana. Hai semuanya, saya Lid. Dan aku Mahe. Nah, kan dari awal kan Nau udah bawa-bawa kata lingkungan tuh. Kira-kira topik apa sih Nau yang bakal kita bahas bareng narasumber kita ini? Kayak jadi jujur nih, topik podcast kita kali ini tuh bakal seru banget sih dan keren karena pertama kita kedatangan narasumber dan spesial nih, yang mana mereka ini tuh sangat ini ya, apa sih, berpengaruh, bukan berpengaruh sih, lebih ke nyambung sama tema podcast yang bakal kita bawain gitu loh. Nah, jadi podcast kali ini kita akan ngebahas tentang gimana cara kita untuk berperilaku lebih lanjut untuk melestarikan dan menjaga planet bumi kita ini untuk untuk lebih sehat gitu ya. Karena kan kita juga pasti ini ya, kalau misalkan bumi kita sehat, kita juga pasti ikut sehat dong. Maka dari itu kita harus ngejaga bumi kita, karena itu berpengaruh pada kehidupan kita juga dong. Nah, jadi podcast kali ini tuh gaya hidup berkelanjutan. Oke, nah kira-kira narasumber kita tahu gak ya kenapa kita akan membahas topik ini? Tahu nggak guys? Jadi gaya hidup berkelanjutan itu kesadaran kita terhadap lingkungan lah. Sebelumnya kalian ngerasa nggak sih kalau adanya perubahan iklim, adanya polusi, bahkan sampai bencana alam lah yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan juga oleh manusia. Oh iya sumpah, kayak udara tuh makin lama makin panas gak sih, sumpah ya kan. Terus juga debu di mana-mana. Terus kalau misalkan lagi hujan, tiba-tiba tuh nggak tiba-tiba sih, tapi kayak keseringan tuh banjir yang diakibatkan oleh sampah di mana-mana. Sampah tuh benar-benar Iya, bersensi banget. susah banget kita buat nyadarin ke masyarakat sekitar buat buang sampah pada tempatnya, itu susah banget sih. Nah, makanya kita itu juga harus bisa memilah sampah dengan benar. Terutama sampah plastik itu kan susah terurai ya. Iya. Nah, kita bisa manfaatin sampah plastik jadi barang yang bermanfaat buat lingkungan lah. Oh iya. Setahu aku botol plastik atau sampah plastik lainnya tuh ini ya, apa sih, diurainya tuh butuh beribu-ribu tahun gitu. Makanya kita harus bisa mengolahnya dengan baik guys. Kalian tau nggak tanaman-tanaman yang biasanya ada di halaman rumah? Nah itu nama kerennya itu vertical garden, tahu? Tanaman yang mana nih? Yang di dinding halaman rumah yang agak memanjang gitu loh, yang bisa kalah bisa cantik. Oh iya. Yang ini ya? Apa sih, di dinding? Ya. Kayak gini tuh. Oh iya, tahu. Kita bisa manfaatin botol plastik jadi ya vertical garden gitulah. Nah, botol plastik itu diapain gitu loh? Ya, Buat digunainnya buat apa gitu? ya, bisa dijadiin pengganti pot lah. Oh, jadi kita nggak perlu beli pot baru nih. Kita bisa pakai botol plastik gitu. Tuh guys, jadi kalian tuh kalau habis beli air mineral yang ini ya, apa namanya, botolnya botol plastik gitu kan, itu kalian jangan dibuang, bisa dimanfaatin loh. Nah, Dan cara pembuatannya kayaknya menarik banget gitu loh. kita nggak tahu ya. Itu mau buat gak sih tuh? Coba sih, coba kita dengar dulu. Nah jadi itu pertamanya kita harus siapin bingkai dan rakayu biar rangka itu sedangkan itu kuat nyusun gitu. Nah kalau biasanya aku pribadi itu gunain kayak botol plastik bekas yang benar. Nah botol plastik bekas itu aku cuci
jangan gede banget lah, karena kan kalau gede banget tuh ini ya bolongnya kegedean, maksudnya ntar si itunya kemana-mana gitu. Benar. Nah, di situ kalian tinggal kasih bolongan di bawah potongan botol pertama tadi. Nah, di situ itu tujuannya itu buat membuang air pada saat penyiraman. Jadi biar nggak ngendep Nah, biar nggak ngelut di bawah. Setelah itu kita cat botol suka hati biar lebih bagus. Atau biasanya anak zaman sekarang bilangnya estetik ya. Nah, estetik. Terus habis itu kita buat lubang gantungan. Nah, itu dengan cara itu digunain buat mengikat tali atau kawat sebagai penyangga pot biar nggak jatuh. buat ngegantungnya itu. Nah, terus habis itu kita masukin media tanam ke dalam pot dari plastik bekas tadi. Nah, the last part yaitu gantung tanaman yang kita udah buat tadi dan kita letakin sejajar. Sejajar itu kayak vertikal ke bawah. Terus gunanya rangkaian kayu yang tadi Itu buat tempat tanaman yang tempat tanaman yang disusun itu. iya yang buat disusun. Oh, jadi kita nyiapin itu tuh buat tempat tanaman yang udah kita buat gitu buat disusun itu si rangkaiannya. Nah, aku mau nanya nih ya, pasti kalian juga penasaran, tanaman yang mau ditanam itu punya ciri-ciri atau karakteristik tertentu nggak buat ditanam? Enggak sih, tapi ya aku saranin kalian pilih tanaman yang nggak butuh lahan banyak dan waktu yang lama buat tumbuh. Contohnya itu kayak lili paris, cabai, stroberi. Terus guys, diam dulu ya. Ini Selin ngomong panjang banget. Sian, ayo ini guys. A few moments later. Wah guys, banyak banget kan tuh jenis-jenis tanamannya. Banyak juga keunggulan yang bisa kita ambil dari membuat vertical garden tadi. Salah satunya dengan tadi kita nggak perlu beli pot baru buat media tanamnya. Jadi kita bisa manfaatin tadi tuh botol plastik. Nggak perlu ngeluarin biaya lebih mahal gitu kan. Terus juga kalau kalian nanam vertical garden itu juga bakal ngasih manfaat lebih ke kalian, kayak misalnya halaman rumah kalian nih yang tadinya kosong itu bisa jadi kayak tadi dibilang estetik kan, jadi bagus gitu. Terus juga pasti banyak manfaat lainnya yang bakal dijelasin sama narasumber kita. Jadi manfaatnya tuh ya kalian tahu sendiri lah, kalau tanaman tuh ya bisa menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Terus juga ya bisa menyerap panas matahari lah. Oke. Guys, banyak banget manfaatnya sumpah. Kasih tips and triknya juga dong. Ya, tips trik merawat atau kayak saran buat kita yang mau nanam nih, kita kan nggak tahu spesifik gitu ya. Kalian kan nih ahlinya nih ibaratnya. Nah, itu bisa dong sharing ke kita dan ke penonton-penonton kita. Ya udah pasti ya disiram sama dikasih pupuk lah, itu udah pasti. Iya. Terus juga ya nyari tempat tuh yang ya, terkena sinar matahari lah, cukup terkena sinar matahari. Nah, kalau semisal aku mau nanam, tapi tuh halaman rumah aku tuh nggak terkena sinar matahari yang cukup, ibaratnya tuh maksudnya tuh ya kena tapi dikit banget, minim gitu. Itu mending nanam atau enggak? Kalau saran dari aku sih enggak, soalnya nanti ya pertumbuhannya lama. Ngaruh gitu ya. Oke guys, sudah di pembahasan. Terima kasih banyak buat Selin dan juga Mahen, narasumber spesial kita nih yang mau sharing itu tentang vertical garden ini. Kita baru tahu gak sih dong? Aku baru tahu gimana cara buatnya, dan aku juga baru tahu kalau itu tuh bisa potnya itu bisa diganti pakai botol plastik. Keren banget sumpah. Nah guys, jadi gimana guys, udah bertambah belum nih pengetahuan kita tentang lingkungan sekitar? Jadi aku mau ngingetin ke kalian kalau kerusakan alam itu bukan terjadi pada kita, tapi disebabin karena kita, gitu loh. Nah, ya kan? Terus hal sekecil apapun, pokoknya hal apapun yang kita lakuin itu pasti bakal berdampak pada lingkungan dan diri kita juga. Gitu. Makanya
kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar ya, biar bisa memberikan dampak positif juga bagi diri kita dan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Jadi, Dadah guys. sekian dari kita semua ini, makasih semuanya. Terima kasih juga udah Terima kasih.